Tenan toh. Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini kita akan membuat POC teman-teman, atau pupuk organik cair ya, dengan bahan-bahan yang mudah kita dapat, murah, dan juga daya simpannya bisa lama teman-teman ya. Jadi untuk POC ini kan macam-macam ya. Kalau yang pupuk semprot cair ya teman-teman, ini kita pakai untuk semprot ya teman-teman. Jadi nanti bukan untuk kocor. Yang untuk kocor mungkin nanti kita buatkan per episode ya. POC untuk semprot, kemudian CPT atau zat pengatur tumbuh ya, jangan salah teman-teman, bukan perangsang, beda nanti pengertiannya, masa dirangsang gitu kan, nggak enak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu fungisida alami, yang keempat pestisida insektisida alami. Nah, saya usahakan ini kita pestisida dan insektisida itu fungisida dan insektisidanya kita pisah teman-teman, nggak kita gabungkan. Kenapa? Kalau misalnya musim hujan kayak sekarang ya, kita butuhnya kan fungisida, terus kita semprotkan juga insektisidanya yang buat hewan-hewan, kutu-kutuan kan sayang ya kan, biaya lagi teman-teman. Jadi mendingan kita pisah aja nanti. Kemudian nanti juga kalau tempatnya ada itu nanti kita buat yang organik cair, yang organik padat untuk media tanam teman-teman ya. Pelan-pelan lah kita buat satu persatu, karena proses untuk organik ini kan agak lama. Tadinya saya nggak hobi teman-teman bikin, cuma saya pikir-pikir lama-lama boros juga gitu ya. Tapi gimana lagi gitu, lebih baik emang tanaman itu dengan organik, dia hasilnya lebih kelihatan lah. Memang kelihatan agak lambat gitu, tapi pasti udah masanya ya sesuai pertumbuhannya semuanya baik, itu seperti itu. Nah, bahan-bahannya apa aja teman-teman yang kita perlukan? Saya akan pakai ini dosis untuk 5 liter ya, bukan untuk 1 liter teman-teman ya. Kenapa kita bikin langsung 5 liter? Ya karena kalau bikin 1 liter sama bikin 5 liter itu fermentasinya sama waktunya teman-teman. Jadi ngapain kita bikin tanggung-tanggung ya kan? Yang penting kita udah yakin komposisinya nanti yang kita dapat itu NPK ya, unsur yang primernya, kemudian nanti hara makro yang sekundernya dapat juga, kemudian yang hara mikronya juga dapat. Jadi ini POC teman-teman ya, bukan booster atau CPT gitu. Oke, yang pertama kita butuh tempatnya. Kita pakai jerigen teman-teman, 5 liter. Nah, jerigen ini kita modifikasi teman-teman. Kita kasih ini selang ya. Nah, ini teman-teman, untuk tutupnya kita modifikasi sedikit ya. Ini kita pakai selang. Selangnya bebas, teman-teman mau pakai selang apa aja boleh ya. Ini kita pakai selang. Kemudian ini kita rubah sedikit teman-teman. Kelihatan enggak ini ya? Nah, ini nih teman-teman bisa lem ini, misalnya ini kan udah masuk nih ya. Nah, ini keluar di sini kan, segini aja, nggak usah panjang-panjang teman-teman nih ya. Jadi pas-pas di ini ya, nggak usah panjang-panjang. Nah, kemudian dimasukkan selangnya ke dalam sini. Kemudian teman-teman bisa kasih di sininya itu silen ya, lem kaca teman-teman ya. Nah, supaya dia benar-benar nggak boleh bocor. Jadi teman-teman pastiin ini tidak ada kebocoran ya. Kita perlu E4 nya ini teman-teman ya. Saya nggak pakai biasa kan teman-teman ada yang hobi pakai Yakult, pakai apa gitu. Saya nggak itu, karena apa, di Yakult itu kan mikroorganismenya beda. Kalau untuk pertanian kan ini udah sama aja ya teman-teman. Beli Yakult berapa loh, ini cuma 20.000 loh ya kan, 25 kalau nggak salah ya, paling mahal. Jadi ya mendingan kita pakai inilah yang memang tujuannya untuk pertanian ya. E4 ini teman-teman ya. Satu ini nanti ini kita bisa buat untuk 20 liter teman-teman. Jadi ini kita nanti pakai cuma sedikit, makanya nggak sayang lah kalau kita beli ini 25.000 ya. Kemudian telur teman-teman ya. Nah, telur ini untuk telurnya teman-teman jangan pakai telur ayam yang boiler, ayam petelur ya. Yang boleh itu cuma ayam kampung atau ayam atau bebek. Nah, itu boleh, tapi jangan ayam petelur. Kenapa? Makanannya beda teman-teman, prosesnya juga beda, nanti kandungan dan nutrisinya beda ya. Kemudian kita juga pakai ini air kelapa ya. Nah, setelah itu kita pakai juga itu jus tebu teman-teman, air tebu ya. Nah, itu air tebu. Nah, yang paling penting ini teman-teman, ini bukan susu biasa, ini susu kedelai
kenapa kita pakai susu kedelai. Kalau di tempat kita ini ada yang jual, kalau orang sini, orang Bangka bilang ini teh fusui ya. Nah, ini susu kedelai, air kedelai ini teman-teman, dari literatur yang pernah saya baca itu ya, itu NPK-nya itu 721 teman-teman. Jadi N-nya 7, P-nya itu 2, dan K-nya itu 1 ya. Nah, makanya kita butuh telur untuk mensuplai kalium sama kalsium teman-teman ya. Nah, kemudian saya juga nggak pakai micin, saya nggak pakai micin, garam saya nggak pakai. Kenapa? Karena di dalam air kelapa ini ya, dia ada zat pengatur tumbuh juga sudah ada sebenarnya teman-teman. Makanya nanti kita kombinasi ini biar zat pengatur tumbuhnya jangan terlalu banyak, karena kita butuhnya itu POC-nya, pupuknya teman-teman ya, kandungan makro mikro sama kandungan makro sekundernya, bukan pengatur tumbuhnya. Makanya nanti kita bedakan gitu ya. Nah, di dalam ini teman-teman, balik ke garam sama micin tadi ya, di dalam air kelapa itu ada kandungan natrium teman-teman. Natriumnya itu cukup tinggi, kalau nggak salah itu 127 ppm. Nah, itu sangat tinggi untuk tanaman. Mungkin kalau untuk tanaman semusim nggak akan ada masalah, tapi nanti kalau untuk tanaman tahunan terlalu banyak natrium juga jadi masalah gitu loh. Jadi nanti kita kombinasikan. Nah, dosisnya gimana dan cara ngaduknya gimana, cara nyampurnya gimana, simak terus ya. Yang belum subscribe jangan lupa sambil ngopi subscribe dulu. Nah, ini kita pakai 250 ml teman-teman ya. Ini kita tuang dulu 250 ya, untuk 5 liter teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin 1 liter, tinggal dibagi aja, bagi 5. Nah, ini 250 mili ya, segini kita pakai. Nah, ini tuang. Nah, kemudian kita pakai telurnya ini teman-teman. Ini telur bebek yang kita pakai, jumlahnya 5 ya, tapi untuk mempersingkat durasi ini udah saya bukain dulu. Ini 5 kita masukkan. Ini udah, emang nggak bisa bersih ya, harusnya pakai itu ya. Nah, ini kemudian teman-teman, ini kita pakai yang susu kedelai ini murni, susu kedelai murni teman-teman. Ini kita pakai 1 liter, ini setengah liter segini. Nah, ini kita kocok dulu ya, supaya lebih aman. Ini aja. Nah, habis dikocok kita baru tambahkan lagi. Ini susunya kita genepin 1 liter. Nah, kemudian ini air tebu teman-teman. Air tebu kita pakai 1 liter juga. Nah, ini kita tinggal tambahkan air kelapanya teman-teman. Ini kita tambahkan 2 liter 700 mili ya, genepin di 500 mili airnya semuanya. Jadi airnya 5 liter, cuma ada tambahan telurnya aja 5 butir. Jadi ini pakai jerigen yang 5 liter.
tinggal kita aduk dan kita tutup. Nah, ini pentingnya ini teman-teman ya, nggak boleh bocor, karena kalau bocor kita nggak fermentasi namanya, tapi cuma bikin ini jadi basi. Makanya ini harus kasih silen yang rapet gitu. Ini saya pakai silen rapet-rapet udah. Terus ininya saya kasih selotip ya, selotip pipa. Biar apa? Biar yakin nggak ada udara masuk, karena kalau udara sampai masuk percuma kita bikin ya. Jadi harus benar-benar keberhasilannya ya ini, gimana caranya kita menjamin ini nggak ada udara masuk teman-teman. Nah, oke. Nah, itu kita tes kebocoran teman-teman. Nah, dari sini ada nggak yang netes? Nah, kalau udah nggak ada yang netes, aman kita. Paling dari sini nih. Nah, berarti udah benar gitu ya. Baunya enak coy. Nah, kalau udah, ini harus ditutup dengan plastik warna hitam, atau yang penting nggak boleh kena matahari ya. Ini kita tutup ini dulu. Nah, ini kalau udah kita tinggal tutup, mastiin jangan ada cahaya masuk ya. Nah, tutup rapat. Ini ya teman-teman, selang yang tadi kita pasang kita masukkan sini ya. Jadi nanti saat dia itu mengeluarkan gas, dia tetap akan keluarnya lewat sini dulu. Jadi udara masuk, udara luar nggak bisa masuk, cuma boleh keluar. Jadi gasnya pasti keluar. Oke, itu cara kita membuat POC. Jumpa lagi nanti di hari kelima teman-teman ya. Nanti hari kelima kita buka, kita coba. Ada beberapa tanaman nanti yang kita bisa pakai untuk bahan percobaan. Simak terus video-video dari kita. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.